Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran seni budaya. Bapak berharap semua anak-anak kami masih sehat-sehat semua, ya, tetap menjaga diri. Walaupun masa-masa sekarang, yaitu masa pandemi ini, tetap kita menjaga diri masing-masing dan tetap semangat walaupun belajarnya masih secara online atau daring. Pada pertemuan ini kita akan masuk ke karya seni musik. Kalau sebelumnya kita belajar sudah dari karya seni rupa dengan topik itu adalah kritik seni rupa, tapi kali ini kita akan masuk ke karya seni musik. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita absen dulu, ya. Jangan lupa di absen biar Bapak tahu siapa yang hadir, siapa yang aktif. Karena bagi siapa yang aktif, ya nanti nilai tambahannya ada, ya. Berarti siapa yang absen itu berarti orangnya pasti belajar. Kalau tidak absen berarti tidak belajar. Oke. Sebelum kita masuk materi, coba dulu lihat di sini. Supaya otaknya, matanya tidak ngantuk, ya, supaya rileks. Wah, di situ di layar handphone kamu atau di layar laptop kamu, nah, ada Bapak buat di situ gambar. Itu di dalam botol itu ada gambar. Coba kamu tebak, ya, di dalam botol itu gambar apakah yang ada di dalam botol ini? Coba perhatikan baik-baik. Jangan cuma nonton sinetron aja, matanya jeli lihatnya. Coba gambar ini, perhatikan yang di dalam botol itu. Gambar apakah itu? Oke. Ya, diterang pelan-pelan, ya. Handphonenya disentuh pun nggak apa-apa, jangan dicium. Nah, otaknya itu, jangan ngeres otaknya. Oke, jawabannya nanti kita lanjutkan di akhir pembelajarannya. Nanti jawabannya Bapak kasih tahu. Gambar apakah itu? Ya. Oke, kita lanjut. Kita materi. Materi kita kali ini mengenai notasi balok dan notasi angka. Ya, ada dua berarti yang harus kita bahas pada pertemuan ini, yaitu notasi balok dan notasi angka. Notasi artinya adalah not. Berarti notnya itu berupa seperti balok. Sedangkan notasi angka, notnya itu, nadanya itu berupa angka. Seperti itu dia. Kita bahas satu persatu, ya. Nanti kalau tidak ngerti boleh bertanya sama Bapak melalui grup atau japri pun boleh, dari WA, ya. Tidak usah malu-malu. Orang yang mau bertanya itu berarti orang yang mau pintar. Kalau tidak mau bertanya berarti tidak mau pintar, kan gitu. Sama seperti anak-anak bayi atau anak kecil. Pasti waktu kecil rajin bertanya. Kenapa? Dia kepingin tahu apa itu, seperti itu. Oke. Apa itu notasi angka? Notasi angka adalah penulisan suatu karya musik pada kertas dengan menggunakan angka sebagai simbolnya. Biasanya angka-angka yang digunakan adalah seperti ini. Ya, coba kamu lihat ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu dia angka-angkanya dalam notasi angka. Kalau 1 itu adalah do, kalau 2 itu adalah re, kalau 3 adalah mi, 4 adalah fa, 5 adalah sol, 6 adalah la, dan 7 adalah si. Misalnya kalau kita bacakan dengan solenisasi berarti do, re, mi, fa, sol, la, si. Kembali lagi ke do tinggi. Do. Ya, angka tertinggi itu adalah angka 7.
do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kan gitu. Oke. Ada juga dalam notasi angka ada angka 0. Ya, 0 itu dalam notasi angka disebut sebagai tanda diam atau tanda berhenti, ya. Kalau misalnya ada not-notnya, ada angka, berarti itu tanda diam, ya, berhenti, tidak dinyanyikan atau istirahat. Yang kedua, tanda-tanda yang digunakan dalam notasi angka, ya. Notasi angka menggunakan beberapa tanda untuk memperjelas penulisan notasi. Tanda-tanda yang digunakan dalam notasi angka adalah 1. Tanda titik. Tanda titik digunakan dalam 2 macam fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai tanda tinggi rendah nada, ya. Di nada rendah, titik diletakkan di bawah nada yang dimaksud, sedangkan nada tinggi, titik diletakkan di atas nada yang dimaksud, ya. Coba ulangi. Untuk nada rendah, tanda titik tadi diletakkan di bawah nada, ya, di bawahnya fas, diletakkanlah titik. Sedangkan untuk nada tinggi diletakkan di atas nada yang dimaksud. Perhatikan contoh. Di situ ada nada rendah dan nada tinggi. Coba lihat angkanya itu, kamu lihat 5, 6, 7. Berarti ada titik di bawah. Berarti sol, la, si. Ya, itu dia. Sol, la, si. Sedangkan nada tingginya do, re, mi. Nah, kalau di bawah 5 itu lagi ada angka 4, 3, 2, 1, berarti ada titiknya lagi, berarti sol, fa, mi, re, do. Itu dia. Tapi kalau di atas ada nadanya, ada titik, berarti do tinggi, do. Nah, itu maksudnya penggunaan tanda titik dia tadi. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Oke, kita lanjutkan. Sebagai tanda jumlah atau panjang ketukan, ya. Sebagai tanda jumlah dan panjang ketukan dari titik tadi, ya. Ada 2 tadi. Yang artinya tanda titik digunakan untuk tanda penambahan jumlah atau panjang ketukan satu nada. Titik diletakkan setelah nada yang dimaksud. Perhatikan, penambahan 3 ketukan. Di situ ada 3 titik, 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 5. Berarti kalau dibaca dengan solmisasi adalah mi, sol. Tanda nada mi itu diperpanjang selama 3 ketukan. Kalau diikutkan dari angka 3 itu berarti jumlahnya 4. Coba kamu dengarkan, ini Bapak buat tepuk tangannya. Mi, sol. Nah, nada mi itu diperpanjang dengan 3 ketukan. Sudah paham ya? Bapak ulangi. Mi, sol. Nah, mi-nya itu diperpanjang atau ditambah menjadi 3 ketukan. Seterusnya, penambahan 2 ketukan, ya. Nada mi ditambahi 2 titik berarti diperpanjang 2 ketukan. Berarti mi, fa, sol. Bapak ulangi. Mi, fa, sol. Udah jelas ya? Tanda mi diperpanjang atau ditambah dengan 2 ketukan. Selanjutnya yang kedua, garis tegak, ya. Garis tegak digunakan sebagai batas birama, ya. Coba kamu lihat di situ. Misalnya do, mi, re, fa. Kemudian tanda birama, itu tanda tegak tadi, batasnya. Kemudian masuk mi, sol, titik, mi.
Garis tegak lagi, 3, 2, 2, 1, tanda tegak lagi. Kalau dalam penulisan itu namanya lah tanda batas birama atau garis tegak. Oke, kalau dinyanyikan ini adalah do, mi, re, fa, mi, sol, mi, re, do. Ya, coba ulangi. Kalau dinyanyikan notnya ini do, mi, re, fa, mi, sol, mi, re, do. Oke, itu dia. Kalau kamu punya di rumah punya pianika, bisa kamu memainkan itu, notnya itu. Ingat, tanda 5 itu ada titiknya, berarti nada 5 atau nada sol ditambahi dengan 1 ketuk. Berarti solnya itu diperpanjang 1 ketuk, dia ditambahi dia seperti itu. Makanya tadi ada kan tanda titik tadi, kegunaannya apa. Oke, kita lanjutkan. Birama. Kita masuk ke birama sekarang, ya. Jenis-jenis birama yang biasanya dipergunakan ada birama 4/4, ada 3/4, dan ada 2/4. Arti birama 4/4 ini maksudnya adalah 4 nada 1/4. Berarti 4 ketukan dia, nada 1/4, ya. Yang B, birama 3/4, berarti 3 nada 1/4. Nada 1/4 itu jumlahnya adalah 1. Berarti kalau birama 3/4 itu satu ruas birama jumlahnya adalah 3 ketukan. So, kita lanjutkan aja nanti biar lebih paham, ya. Ada birama 2/4. Coba kamu perhatikan dalam birama 4/4 ada notnya do, re, mi, fa, do, re, mi, fa. Nah, berarti di situ dalam satu bar itu, satu garis birama itu ada 4 ketukan. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa. Nah, satu ruas batasnya ada garis tegak tadi atau batas itu adalah 4 ketukan. Makanya biramanya dalam satu ruas itu adalah 4/4 karena dia ada 4 nada. Sedangkan dalam birama 3/4, lihat bar pertama itu ada 3 not. Do, re, mi. Masuk lagi bar kedua, do, re, mi. Berarti dalam satu ruas birama itu ada 3 nada atau 3 ketukan. Yaitu birama 3/4. Ada lagi birama 2/4. 2/4 dalam satu ruas birama itu ada 2 nada. Do, re, do, re. Nah, 2 ketukan. Jadi birama ini tidak hanya sampai 3 saja, ya. Masih ada birama 6/8. Itu biasanya lagu-lagu, kalau pernah kamu dengar lagunya, pasti kamu suka lagu Starla, ya. Surat Cinta untuk Starla, itu biramanya adalah 6/8. Sedangkan birama 3/4 ini biasanya nyanyi adalah seperti naik ke puncak gunung. Dalam satu birama itu ada 3 ketukan. Naik ke puncak gunung. Do, waga, do, waga, do, waga. Itu dia. Makanya dia disebut sebagai 3/4. Ya, kalau birama 4/4 ini banyak. Seperti lagu Indonesia Raya itu adalah 4/4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, jadi do, wa, ga, pa, do, wa, ga, pa. Itu 4/4. Biasanya lagu yang paling banyak menggunakan atau birama yang menggunakan 4/4 itu biasanya lagu-lagu sekarang itu rata-rata, ya. Dimanapun orang lebih suka menggunakan 4/4, 3/4. Tapi lebih banyak lagu-lagu pop sekarang menggunakan birama 4/4 karena dia hitungannya ya genap dia, ya. Kalau 3/4 kan 1 2 3, 1 2 3. Kalau birama 2/4 sama saja. Dua, dua, dua. Nah, itu hitungannya. Kita lanjutkan. Garis
mendatar. Garis mendatar digunakan sebagai tanda pembagian jumlah kedudukan ya. Kita lanjut, garis miring. Nah, ini garis miring. Jangan sampai otaknya yang miring ya. Garisnya yang miring. Kalau otaknya miring berarti udah lain-lain tuh. Ya setengah waras. Garis miring digunakan sebagai tanda untuk nada yang naik atau turun setengah dari nada asal. Naik setengah nada ya, berarti garis miringnya ke kanan, diletakkan di atas nada yang dimaksud ya, itu dia. Sedangkan turun setengah nada, garis miringnya itu ke sebelah kiri, diletakkan di atas nada yang dimaksud ya. Selanjutnya, notasi balok. Notasi balok. Notasi balok adalah simbol atau tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya nada yang diwujudkan dengan gambar. Bagian-bagian notasi balok. Yang pertama adalah garis paranada. Bapak ulangi, bagian-bagian notasi balok. Yang pertama itu yang kita bahas adalah garis paranada. Berarti kalau para ini kan berarti banyak, lebih dari 1, 2, 3 nama para. Paranormal. Garis paranada merupakan garis sejajar yang berguna untuk meletakkan not-not yang menunjukkan durasi dan ketinggian. Ya, garis paranada merupakan garis sejajar yang digunakan untuk meletakkan not-not yang menunjukkan durasi dan ketinggian. Garis paranada terdiri dari 5 garis sejajar dan 4 spasi di antara garis-garis tersebut. Tinggi nada digambarkan secara vertikal, sedangkan ritme ditunjukkan secara horizontal. Durasi nada ditunjukkan dengan ketukan. Dalam notasi balok, sistem paranada bergaris 5 digunakan sebagai dasar. Ini biasanya dalam penulisan not balok itu ditulis di dalam garis paranada. Nah, ini dia garisnya. Ya, tapi belum ada kuncinya ya. Kita masih membahas tentang garis. Di situ garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, garis kelima, hanya 5 garis. Spasi pertama, spasi kedua, spasi ketiga, dan spasi keempat. Itu spasinya. Berarti garis paranada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Ya, terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Kita lanjutkan. Jangan ada yang ngantuk. Tanda kunci. Ya, setiap not yang dinyanyikan itu harus menggunakan kunci. Ya, kunci itu supaya kita tahu dasar dari nada tersebut, apakah dari kunci F, apakah dari kunci G, dan apakah dari kunci C. Ya, bukan tangga nadanya, bukan nada dasarnya, tapi simbol dari kuncinya. Ya, karena setiap kunci itu mempengaruhi letak dari not balok. Ya, tanda kunci digunakan untuk menunjukkan tinggi nada yang diwakili oleh garis dan spasi pada nada tersebut. Kunci G biasanya diletakkan di awal garis. Kunci G diletakkan. Nah, coba kamu lihat itu tanda simbolnya itu. Nah, itulah simbol G itu, simbol musik itu, itulah kuncinya, kunci G. Ini mungkin sering kamu lihat ini. Tanda logo seperti itu adalah letaknya, itu artinya adalah
kunci G. Sedangkan nada G yang bulatan itulah dasarnya, do-nya. Berarti di situ adalah letak nada G, atau dalam not angka itu adalah 5 karena sol. Karena G itu adalah nada kelima. C, D, E, F, G. Makanya G itu adalah nada kelima. Berarti itu adalah dalam solfeggio itu nada sol, ya. Berarti kalau di atasnya spasi itu adalah A. Ya. Kunci G di atas menunjukkan bahwa garis kedua dari bawah melambangkan nada G1 atau do. Kita lanjutkan. Not. Not dilambangkan untuk mengetahui tinggi rendahnya nada. Bagian-bagian not. Nah, seperti ini, lihat. Ada benderanya, ada tangkainya, dan ada kepala notnya. Ya, cara menulis not. Nanti untuk lebih detailnya masalah not ini, nanti kita di seterusnya ada pembahasan kita mengenai not, ya. Ini masih satu contoh saja. Cara menulis not. Not diletakkan pada garis maupun spasi pada garis para nada. Sedangkan yang berada di luar garis diberi garis bantu maupun spasi bantu. Oke, nah ini dia materi kita tentang bentuk-bentuk not. Nama notnya ada not penuh, not setengah, seperempat, 1/8, 1/16, dan not 1/32. Bentuk not kalau bulat seperti itu adalah nilainya 4 ketuk, ya. Kemudian tanda istirahat. Tanda istirahat. Kalau dia ke bawah dia berarti 4 ketuk. Sedangkan nama not 1/setengah, bentuk notnya dia ada tangkainya tapi benderanya belum ada, masih kosong dia. Ya, tanda istirahat juga menghadap ke atas, dia jumlahnya 2 ketuk. Not 1/4 bentuknya dia sudah kepalanya sudah hitam, ya, sudah punya tangkai. Kemudian tanda istirahat juga seperti ada engkang ketiga begelok gitu, itu 1 ketuk. Not 1/8 dia kepala, tangkai, ya udah ada benderanya. Nah, itu dia jumlahnya setengah ketuk dan seterusnya, ya. Itu adalah bentuk-bentuk not. Biasanya bentuk not inilah yang dimasukkan ke dalam garis para nada. Nah, ini gambar ini adalah kunci G. Inilah lambang kunci G, ya. Tempo yang keempat, tempo biasanya untuk mengukur kecepatan lagu, ya. Tempo kecepatan, misalnya lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Satu Nusa, ini temponya. Nah, kalau tepat Satu Nusa Satu Bangsa, itu dia tempo, mengatur atau mengukur kecepatan lagu. Yang kelima, tanda birama. Tanda birama menunjukkan ritme lagu, ya. Yang kedua, angka di bagian atas tanda birama menunjukkan jumlah ketukan per birama, sedangkan angka di bawah menunjukkan nilai not per ketukan. Dari birama tadi, ya, yang ada 3/4, 4/4, ya kan. Itu dia. Tanda yang bagian di atas itu misalnya 4/4 atau 3/4, 3 itu menunjukkan jumlah ketukan, ya. Sedangkan yang 4, 3/4, angka 4-nya itu menunjukkan nilai not per ketukan. Itu dia. Yang kecil, tanda birama 3/4 menunjukkan bahwa terdapat 3 ketukan dalam birama. 1 ketukan kuat diikuti 2 ketukan lemah, dan masing-masing ketukan bernilai not 1/4. Makanya dia 3/4, berarti 3 nada 1/4. Kalau 3/4, kalau 4/4 berarti 4 nada 1/4, ya. 2/4 berarti 2 nada 1/4. Paham, ya? Bapak ulangi. 3/4 berarti 3 nada 1/4.
4/4 berarti 4 nada 1/4. 2/4 artinya 2 nada 1/4. Paham ya? Garis birama. Garis birama merupakan tanda pemisah antara birama, ya. Garis birama itu biasanya pemisahnya, ada pembatasnya. Lupa Bapak pembuatnya ya. Nanti pertemuan berikutnya nanti Bapak jelaskan mengenai garis birama ini ya. Itu pembatas dia. Setiap nada enggak, dia tidak dilanjutkan tapi ada pemisahnya, ya. Yang ketujuh, tanda mula. Tanda mula utama terdiri dari 2 tanda mula keras dan pada garis nada C dan F. Menunjukkan bahwa kedua nada tersebut dinaikkan setengah nada dalam semua oktav. Dimainkan sebagai nada cis dan fis. Serta menunjukkan bahwa karya musik bersangkutan bertangga nada D mayor atau B minor. Ini tanda mulai ini berarti C kalau naik setengah menjadi cis. Kalau F tadi berarti naik setengah adalah fis, seperti itu. Turun ada juga, ya. Nanti kita bahas. Tanda diam. 1/4 menandakan bahwa tidak ada nada yang dimainkan selama atau dalam hal ini satu ketukan atau diam adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan waktu jeda diam dalam hal musik. Tadi kan udah tanda istirahat. Tanda istirahat itu adalah artinya tanda diam dalam not balok. Jika ada lambang-lambang di dalam not balok, ya, lambang-lambang tanda istirahat, tanda diam tadi, berarti kita tidak bernyanyi situ. Diam, ya. Kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tanda legato. Legato adalah istilah musik dari bahasa Italia yang berarti diikat, disatukan ya. Dalam istilah musik, legato sendiri memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Satu berdasarkan musik aliran Italia dan satu lagi berdasarkan musik aliran Jerman. Pada aliran Italia, legato berarti menyanyikan gabungan beberapa not yang berurutan dalam satu waktu. Sementara pada sekolah Jerman, legato berarti menyanyikan dengan secepat mungkin dari satu nada ke nada berikutnya tanpa terputus dalam satu waktu. Ya, legato ini disambung. Ya, misalnya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Dia disambung, ada menyanyikan tanpa legato. Satu nusa, satu bangsa, satu. Ah, dia diputus dia. Kalau tidak diputus berarti namanya staccato. Kalau tanda legato berarti disambung dia satu kalimat itu. Satu nusa sa, nggak ada di pemisahnya. Sedangkan kalau tanpa legato satu nusa sa, ada tanda berhentinya tarik nafas ya. Sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga anak-anak didik kami semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Intinya tetap belajar dan disertai dengan doa. Kelaknya kamu akan menjadi orang yang berhasil ya. Orang yang berhasil itu berarti harus ada usaha. Belajar itu usahamu, kemudian diikuti dengan berdoa ya. Tetap jaga diri. Oke, jawabannya tadi adalah oke. Yang di dalam botol tadi, siapa yang tahu jawabannya, WA kan sama Bapak. Ya, siapa yang benar, ada hadiahnya. Hadiahnya ini nanti Bapak kasih tahu apa hadiahnya. Pokoknya entah nilai tambah. Ya, pokoknya adalah hadiahnya. Hanya Bapak aja yang tahu. Oke. Thank you. Semua tetap semangat ya. Kirim salam buat keluarga. Tetap jaga diri, jangan keluar kemana-mana. Karena virus Corona berada di mana-mana. Kamu tidak tahu virus itu lagi di mana. Entahkah di sampingmu virus itu, apakah di depanmu ya. Tetap jaga diri. Demikian, sampai ketemu kembali pada materi berikutnya dengan mata pelajaran seni budaya. Terima kasih.